Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami kelompok 4A dengan anggota dari NDH 31 atas nama Pak Hadransyah, NDH 32 atas nama Roni Rifani, NDH 33 atas nama Hermansyah, NDH 34 atas nama Nur Halimah, NDH 36 atas nama Marahayu. Kami akan mencoba mengupas sebuah masalah dengan judul strategi untuk penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Tapin. Sebelum memulai pembahasan, kami sampaikan pendahuluan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Tapin, Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tapin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Nomor 38 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tapin, dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2018 tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin. Dinas Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Baiklah, kami akan melanjutkan untuk identifikasi kasus permasalahan kinerja. Berdasarkan hasil identifikasi kasus permasalahan kinerja yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin adalah masih terjadinya kasus perkawinan anak-anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengamanatkan batas usia menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Namun kenyataannya kasus perkawinan anak di Indonesia masih terus terjadi sampai saat ini. Menurut data UNICEF tahun 2023, Indonesia menempati peringkat keempat tertinggi angka perkawinan anak. Di Provinsi Kalimantan Selatan menempati peringkat 13 dari 34 provinsi di Indonesia, sedangkan Kabupaten Tapin sendiri menduduki peringkat keempat angka perkawinan anak tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang faktor penyebab internal organisasi terkait dengan masih tingginya angka perkawinan anak di Kabupaten Tapin. Yang pertama terkait dengan faktor manusia atau men, di mana peran forum anak dalam hal 2P atau pelopor dan pelapor belum optimal. Kemudian keterbatasan SDM untuk melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi juga masih belum maksimal. Kemudian jejaring kinerja juga masih kurang, serta mobilitas SDM yang cukup tinggi. Kemudian dari sisi anggaran, di mana anggaran untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak yang khususnya ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu masih sangat terbatas. Kemudian dari sisi mesin, sistem data dan informasi belum dilaksanakan secara optimal. Kemudian sarana dan prasarana penunjang untuk melaksanakan khususnya terkait dengan KIE masih sangat terbatas. Kemudian dari sisi metode, di mana masih kekurangan koordinasinya masih sangat kurang, kemudian advokasi ke tingkat yang lebih tinggi juga masih kurang, kemudian metode untuk komunikasi, informasi, dan edukasi juga masih kurang bervariatif. Kemudian dari sisi material, di mana masih kurangnya media promosi, kemudian minimnya peralatan dan bahan untuk promosi, serta masih belum adanya kelembagaan terkait dengan penanganan kasus pencegahan perkawinan anak. Kemudian dari sisi faktor penyebab eksternal organisasi, menggambarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh Bapelitbang Kabupaten Tapin pada tahun 2022 tentang faktor pemicu pernikahan dini dan kebijakan penanggulangannya di Kabupaten Tapin, menyebutkan bahwa
faktor tertinggi penyebab perkawinan anak adalah yang pertama, kekurangan informasi terkait dengan dampak perkawinan anak, baik itu oleh anak itu sendiri maupun terhadap orang tua dan keluarga. Kemudian faktor emosional, di mana rasa saling mencintai, kemudian rasa takut kehilangan, dan sudah merasa siap untuk melakukan pernikahan. Dan yang ketiga yang juga sangat mempengaruhi terjadinya angka perkawinan anak adalah married by accident atau hamil di luar nikah. Kemudian yang keempat, pendidikan yang masih kurang baik dari sisi pendidikan orang tua maupun dari sisi anak itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting dari penyebab angka perkawinan anak di Kabupaten Tapin itu penyebabnya adalah salah satunya adalah sistem perjodohan yang masih melatar belakanginya. Alternatif strategi peningkatan kinerja. Hasil diskusi yang dilakukan oleh kelompok 4A terhadap kasus permasalahan kinerja yang ada di DP3A, maka kami formulasikan strategi peningkatan kinerja dalam upaya untuk menurunkan angka perkawinan anak, yaitu 1. Penguatan implementasi Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan anak dalam bentuk komitmen bersama lintas sektor, termasuk tokoh agama dan lain-lain, untuk memperkuat jejaring kerja. 2. Penguatan peran forum anak daerah melalui peran sebagai pelopor dan pelapor. 3. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada anak, keluarga, dan masyarakat dengan lebih bervariatif. 4. Memperluas jangkauan penyuluhan dengan memanfaatkan digitalisasi. Kelima, menguatkan peran organisasi anak sebagai konselor sebaya. Keenam, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pencegahan, pemberdayaan, dan perlindungan anak dari pernikahan usia anak. Hadirin yang kami hormati, tiba pada bagian kesimpulan. Adapun kesimpulan dari strategi untuk penurunan angka perkawinan anak di Kabupaten Tapin sebagai berikut. Sebagaimana kita ketahui bahwa dampak perkawinan anak bersifat multidimensional, sehingga diperlukan komitmen bersama dan kolaborasi lintas sektor untuk mencegahnya. Untuk itu, peran dan dukungan semua pihak termasuk masyarakat dan anak itu sendiri. Semua anak dimanapun mereka berada adalah anak kita. Mari kita penuhi dan lindungi hak-hak mereka agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka, terhindar dari tindak kekerasan dan pernikahan anak. Anak terlindungi, Tapin juara, Indonesia maju. Stop perkawinan anak. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.